Halo sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Nana Taryana di podcast Napak Tilas. Ruang bincang santai namun syarat makna, tempat kita menyusuri jejak-jejak sejarah, budaya, dan kearifan lokal Nusantara yang kian langka namun tak lekang oleh waktu. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah komunitas budaya yang lahir dari akar lokal dan mulai menebarkan pengaruhnya ke tingkat nasional, yaitu Pokdaryut atau kelompok sadar kebudayaan. Dan tentu saja kita sudah bersama tokoh sentral di balik gerakan ini, sosok yang penuh semangat menjaga warisan budaya, Mas Nang. Oke, apa kabar Mas Nang? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Mas? Selalu. Oke, teman-teman, kita ingin ngobrol dengan beliau terkait dengan Pokdaryut. Mas, kalau dari nama Pokdaryut itu ada hal yang cukup unik. Pokdaryut gitu. Mas, boleh diceritakan bagaimana sih awal mula berdirinya Pokdaryut itu, Mas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Salam budaya untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat channel Napak Tilas. Pokdaryut ini kalau di pariwisata kan ada Pokdarwis. Itu untuk buat kegiatan wisatanya. Tentunya kita bersama rekan-rekan dibuatlah kelompok sadar kebuyutan. Ketika kebuyutan itu sudah ditata dengan baik, kegiatan juga ada, kan bisa untuk pariwisata. Pariwisata tingkat desa sampai dengan yang lainnya. Jadi cikal bakalnya kurang lebih 20 tahun yang lalu kita ini ngumpul-ngumpul bersama rekan-rekan dari Panjalu ya. Waktu itu kita tergabung dalam komunitas Tapak Karuhun, ya sama menapaki Napak Tilas dari Karuhun, terus bergabung dengan teman-teman dari Panjalu, dari Ciamis, wilayah Jawa Barat hampir ya semuanya. Terus di Cirebonnya membuat komunitas lagi yang namanya Purwadaksina. Purwadaksina kan asal usul adanya kita. Terus bersepakat membuat dari peleburan Tapak Karuhun dan dari Purwadaksina bersepakat membuat kelompok sadar kebuyutan. Maksudnya untuk bisa bersinergi dengan rekan-rekan dari Pokdarwis itu. Nah, alhamdulillah sekarang ini kelompok sadar kebuyutan di bawah naungan Yayasan Palibaya Purwadaksina yang secara resmi itu tahun 2023 kita mengurus legalitas sebagai yayasan yang resmi yang sekarang berpusat di daerah Desa Setiwinangun, di daerah Jamblang, daerah Kebagusan. Kita bermarkas di situ karena jadi sekarang Pokdaryut menjadi divisi untuk penggiat di Kebuyutan. Nah, menjadi divisi sekarangnya. Alhamdulillah itu Pokdaryut itu sudah berjalan. Kita juga waktu 3 tahun yang lalu mengadakan kegiatan tahun baruan, kita membuat kegiatan yang namanya Jambore Budaya di situs Nyi Gede Jemaras di Desa Jemaras Kidul. Alhamdulillah kita nginep di situ, ada kegiatan doa tentunya diawali dengan doa ya, tawasul, berzikir, terus ada diskusi budaya, ada pentas budaya itu kita laksanakan. Ya ini juga sebagai program nanti akan melaksanakan hal yang serupa. Jambore Budaya ini bisa antar lembaga maupun komunitas-komunitas yang lain dan sedang merencanakan seperti itu. Itu tahun 2022 kita mengadakan Jambore Budaya di Kabupaten Cirebon seperti itu. Jadi saat ini kami divisi Pokdaryut ini aktif untuk mendampingi para juru kunci masyarakat dalam pelestarian situs-situs kebuyutan yang ada di masing-masing daerah. Gitu. Sifatnya sebagai pendamping dan untuk membantu kelancaran. Seumpama dalam event ngunjung buyut membutuhkan kesenian apa, ya bisa
kita sinergikan. Kita punya divisi seni untuk membantu kegiatan-kegiatan di desa-desa tersebut. Butuhnya umpamanya untuk wayang, di anggota kita juga divisi seni ada dalang wayang kulit, wayang golek, terus ada dalang topeng, dalang berokan, dan lain-lain. Ada dari sastrawan juga ada, yang ahli naskah juga ada. Kita dibagi beberapa divisi kan. Jadi lengkap sebenarnya. Alhamdulillah itu ya, dari para penggiat ini, dari kalangan praktisi, akademisinya juga kita punya tim ahli dari akademisinya ada gitu ya. Oke, jadi Pokdariut itu kelompok sadar kebuyutan. Seperti itu. Oke ya, mungkin teman-teman yang belum tahu itu kepanjangan dari Pokdariut ya. Iya. Nah, Mas, ketika di organisasi ya Pokdariut itu siapa aja sih yang bergabung ke Pokdariut itu? Yang bergabung kita linknya dengan masyarakat adat, dengan sesepuh, juga tak lepas dari kesultanan ya, Sultan Cirebon juga. Beliau sebagai pembina kita, pelindung kita, sebagai pusat ini, sebagai pusat peradaban, karena di Cirebon kita masih memiliki keraton dan tokoh-tokoh utama yaitu para Sultan Cirebon. Terus anggota-anggotanya menyebar selain di wilayah 3 Cirebon, juga ada yang di Garut, ada juga yang di Jawa Tengah. Isinya itu para penggiat di situs-situs kebuyutan, dari mulai makam, petilasan, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi membangun sinergitas dan membangun persaudaraan, bahwa kita ini semuanya keluarga besar seperti itu. Berarti bukan hanya di wilayah Cirebon aja? Ya, kan hanya di wilayah Cirebon saja seperti itu. Nah, kegiatan dari Pokdariut sendiri itu apa aja, Mas? Kegiatannya, rutinitasnya setiap minggunya ada mengadakan tawasul di buyut masing-masing ya. Sebagai pengurus juga kita mendampingi saudara-saudara kita yang baru mulai jalan dalam meramaikan kegiatan-kegiatan. Tentunya kita bersinergi juga dengan tokoh agama, tokoh muda ya, ustadz dan sesepuh. Setelah kita bertawasul, kita mengadakan obrolan mengenai sekitar sejarah, ada tradisi budaya, dan ada obrolan mengenai sisipan agamanya, seperti halnya tentang bab ziarah itu menurut hadisnya bagaimana dan lain-lainnya. Jadi kita berjalan ini dengan disesuaikan dengan yang bidang-bidangnya. Untuk bagian keagamaannya kita ngajak Pak Ustadz, baru kalau acara besar ke kiainya kita sowan seperti itu. Jadi diutamakan kalau kita ziarah ke suatu tempat ini, selain berziarah ke leluhurnya, juga kita bersilaturahmi ke sesepuhnya, dan silaturahmi juga dengan yang memangku kebijakan di situ, umpamanya kuwunya ataupun aparatur desa di sana, supaya gerakan kita ini diketahui oleh beliau-beliau bahwa kita kalau ke sana ini tujuannya untuk silaturahmi dan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas, yaitu mendoakan seperti itu. Karena di setiap agenda untuk di kebuyutan masing-masing itu banyak agenda sih, seperti ada tifan makam yang sebelum bulan Ramadan ini kita bersih-bersih makam orang tua, makam leluhur, mengadakan doa bersama, sampai dengan tradisi ngunjung. Karena ngunjung buyut ini ada beberapa item yang dilaksanakan selain doa bersama, tablik akbar juga ada, pentas kesenian juga ada, seperti itu untuk kegiatan-kegiatan kami yang berpusat di Cirebon seperti itu. Nah, bicara tentang kegiatan kebudayaan, kan kadang orang itu memandang sebelah mata, ya kan? Apalagi misalnya itu tidak ada uangnya, kasarnya kan seperti itu. Nah, bagaimana Mas Nang menyikapi atau Pokdariut lah menyikapi stigma tersebut, Mas? Ya, untuk menyikapinya, karena kita memiliki niat dan tujuannya itu untuk sama-sama berjalan. Ya, rezeki sih
Insya Allah ada saja. Yang penting kita ada kemauan. Jadi kita ke situs-situs ini hanya untuk mendampingi dan membantu. Kita juga dari teman-teman kita juga, saya sendiri sebagai ketua itu melarang kamu kalau ke situs-situs jangan minta apapun ke juru kuncen maupun orang-orang di situ. Kamu ke situ silaturahmi saja. Kalaupun dibutuhkan untuk munjung untuk kesenian, itu kita ke situ itu ngobeng istilahnya. Ngobeng. Kalau ngobeng itu apa tuh? Ngobeng itu berpartisipasi, volunteer. Volunteer. Kalaupun nanti dari sesepuh di sana ngasih untuk uang bensinnya itu wajar. Yang penting itu tidak boleh mematok. Ya, tidak boleh harus meminta atau apa, kita membantu seperti itu. Jadi untuk pergerakan kami ya selain dari masing-masing pribadi ya juga dari anggota-anggota kita, saudara-saudara kita juga ada yang menyupport. Seumpamanya pengen pergi, ada yang nih untuk di jalan untuk apa, karena organisasi kami ini organisasi sosial budaya yang konotasinya bukan untuk mengejar profit. Betul. Tapi untuk mencari keriduan dari orang tua, dari masyarakat, ya keriduan menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, tanda kecintaan, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, anggota dari Pokdaryut sendiri udah berapa, Mas? Anggotanya untuk pengurusnya kurang lebih sekitar 20-an ada dari beberapa divisi. Kalau yang anggota lainnya kurang lebih ada sekitar antara 100 sampai 200. Banyak juga ya. Jadi kita ngambil orang-orang yang militan saja, yang konotasinya seneng, bayarannya itu adalah nanti balasan dari Gusti Allah, ayo jalan. Dan barangkali ada yang mengatasnamakan nanti di lapangan atas nama Pokdaryut dan sebagainya, tolong ditanyakan ketuanya siapa, ininya siapa, seperti itu kan. Jadi sangat ini banget ya, mulia banget kalau kita bilang ya, jejak dari Pokdaryut sendiri. Tadi salah satu kegiatan dari Pokdaryut tersebut adalah menyelenggarakan kegiatan budaya. Ya. Pernah nggak Mas mengalami resistensi dari masyarakat ketika Pokdaryut mengadakan suatu acara budaya? Alhamdulillah masyarakat ini mendukung walaupun acara kita sederhana. Malahan waktu acara Jambore Budaya juga kepala desanya mengatakan udah rutin aja tiap tahun jamborenya di sini saja, jangan kemana-mana. Berarti kan ada sisi dinantikan, dirindukan setiap tahun tuh kumpul di situ untuk mengadakan acara, karena seperti itu. Jadi alhamdulillah lah itu. Jadi selama ini kami ini menjalankan perjalanan untuk pergerakan ini, ya alhamdulillah didukung, disambut baik oleh masyarakat dan sesepuh-sesepuh, dan kita juga kan punya sesepuh juga seperti para sultan yang ada di Cirebon, para ulama, para kiai, dan yang lainnya seperti itu. Alhamdulillah itu. Berarti partisipasi desa, kepala desa itu di wilayah Cirebon itu lumayan bagus ya? Alhamdulillah kegiatan budaya ini, karena kita juga sering diminta dengan tim ini untuk penelitian sejarah desa. Saya beberapa kali pernah diminta dengan tim saya ini ya dari akademisinya ada, supaya ada pertanggungjawaban mengenai data-data di beberapa desa di Kabupaten Cirebon, baik pun di Kabupaten Kuningan sudah ada produk lah, kami itu sudah ada produk seperti itu. Dan itu desa-desa yang ada di wilayah Cirebon itu sudah mulai tergerak untuk bagaimana sih menelusuri atau menelisik ya. Betul. Leluhur desa itu ya Mas. Ada tren seperti itu enggak? Ada, karena kan ada teologinya, namanya sistem untuk menyelusuri itu ya, situsnya ada berapa, kita pencarian data dari literatur naskah kuno, dari arsip, dan itu pun pembiayaannya ya desa yang membuat pembiayaan, nantinya kita hanya mengajukan nih butuhnya sekian, seperti itu, dan nanti hasilnya menjadi buku itu ada manfaat bagi masyarakat, seperti itu dari hasil
penelitian dan pengkajian itu. Seperti itu, Kang Nana. Oke, dari titik Cirebon, Pokdariut, ada kepikiran untuk nasional nggak? Sampai seluruh provinsi gitu, Mas? Insya Allah kita juga ada keinginan supaya menyeluruh, dalam arti bergerak ini masyarakat itu istilahnya membangun kesadaran bahwa pentingnya kita melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur dari mulai fisik dan non fisik, ajaran dan lain sebagainya, supaya identitas bangsa ini tidak hilang. Seperti itu, Kang Nana, karena kita rekanan-rekanan kita juga sebetulnya sampai ke luar negeri pun ada. Oke. Berarti Pokdariut membuka diri untuk kolaborasi juga dengan komunitas yang lain. Iya. Contoh kita juga berkolaborasi dengan KNPI dalam acara Gegeneman Budaya, dilaksanakan di mana? Di Pendopo Kabupaten Cirebon, di Pendopo Bupati. Terus ada Kanda Budaya di Trusmi dan di tempat-tempat yang lain seperti itu ada. Jadi kita membuka diri juga untuk bersinergi dengan penggiat-penggiat yang lain, apapun namanya, apapun komunitasnya, bahwa kita ini perlu untuk membangun kesadaran bahwa kita ini lahir dari siapa sampai ke atasnya siapa. Jangan sampai nenek moyang kita ini sejarahnya terkaburkan, akhirnya diaku oleh nenek moyang orang lain yang notabene lagi viral gitu ya. Supaya kita harus selalu mencintai peninggalan-peninggalan dari pendahulu-pendahulu kita, merawat, mencintai, ya tentunya leluhur kita memberikan contoh-contoh saudi toladan, seperti itu yang bagusnya kita ambil. Nah, Mas, selama ini pemerintah itu misalnya Dinas Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya misalkan ya, support nggak dengan kegiatan Pokdariut? Atau masih menutup sebelah mata? Sementara ini ya personil kita sih sering diundang personil kita, tapi saya pribadi sebagai ketua diundang untuk audiens dengan beliau-beliau belum. Oh, belum ya? Kalau di lapangan sih sering ketemu dengan audiens ini belum, ya mudah-mudahan nanti suatu saat ketemu lah dengan pemangku-pemangku kebijakan seperti dari dinas terkait dan pimpinan-pimpinan wilayah yang ada di sini ya, dari mulai kementerian, menteri sampai dengan gubernur, wali kota, bupati. Kalau dengan kepala desa sih sering gitu, karena itu juga bagian dari kita juga gitu. Ya ada harapan sih mudah-mudahan ketemu dengan beliau-beliau itu. Mudah-mudahan pemerintah dengar ya suara hati pelaku. Iya, supaya dimudahkan, difasilitasi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Minimalnya kita sudah punya legalitas, dituntunlah istilahnya harus kemana, karena dalam kebudayaan ini juga perlu ada regulasi yang khusus gitu. Jangan sampai ada orangnya, ada kegiatannya belum ada diregulasikan, karena ya tadilah negara ini memiliki alokasi anggaran yang komplit sebetulnya. Untuk kebudayaan juga harusnya besar. Harusnya besar ya, tapi kalau nggak nyampe ke Pokdariut. Mas, misalnya gini ya, pemerintah oke lah, pemerintah sudah mulai peduli ya terhadap komunitas-komunitas budaya yang di bawah ya. Dari Pokdariut sendiri apa sih program yang digadang-gadang lah, yang menjadi daya tarik pemerintah untuk menggandeng atau menggait Pokdariut? Program apa yang Mas? Ya, programnya bisa tiap bulan mengadakan ya program yang telah kita jalankan di Pendopo Bupati dengan KNPI, ya itu juga kan difasilitasi juga dengan Pak Bupati. Jadi ya skupnya lebih besar lah. Paling tidak kita mengadakan itu di Cirebon, yang mudah-mudahan nanti kita bisa
gabung dengan saudara-saudara kita, para penggiat di Kabupaten Majalengka, di Kuningan, di Indramayu, dan semua ya tadi minta difasilitasi tempat dan lain-lainnya lah seperti itu, agar kita para penggiat, para praktisi yang bergabung dengan akademisi ini bisa menyampaikan atau mengedukasi masyarakat mengenai hal tersebut, hal bab kebudayaan seperti itu, untuk sebagai akar bangsa kan, penguat gitu ya. Dan kita juga berjalan ini sesuai dengan anjuran pemerintah seperti itu, dari mulai program Lestari Cagar Budaya di Kabupaten Cirebon, ya kita bersinergi telah mendampingi lah mereka, karena pentingnya supaya tidak hilang seperti itu, dan memberikan penyuluhan soal fisik ya, nisan makam jangan diganti, tatanannya harus baik seperti itu. Dan kita tidak henti-hentinya itu mendampingi saudara-saudara kita yang ada di tempat tersebut. Ada yang malah ada juga dari saudara-saudara kita meminta ya untuk tolonglah dibantu, ditemenin nih di buyut ini, kekurangannya apa, kegiatannya apa. Enggak, kata saya, itu tinggal dikomunikasikan saja seperti itu. Jadi berharap sekali supaya ya tadilah bersinergi, karena yang namanya komunitas atau organisasi tentunya kita membutuhkan orang-orang yang peduli, bisa mensupport dengan kebijakannya, juga dengan kekayaannya tentunya. Jangan sampai ada orang yang senang budaya, orangnya kaya, mampu, tapi untuk acara nggak membantu ya, kira-kira iya, kira-kira seperti itulah, ada penyupportnya lah paling tidak, supaya kita bisa jalan ya, walaupun kita nggak berjalan ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting motor ada bensinnya, kita jalan seperti itu. Adapun nanti yang kita datangi memberikan sesuatu, ya kita terima, tapi itu pun kita tidak meminta, karena ada orang tua mengatakan rezeki jangan ditolak, walaupun hanya air putih, itu rezeki dari Allah melalui orang tersebut seperti itu. Sejauh mana Pokdarius sebagai komunitas budaya untuk mengembalikan jati diri bangsa ya, karakter bangsa itu sejauh mana? Efeknya lah ya, yang dirasakan Mas Nang kan udah lama tuh. Iya, ya alhamdulillah. Divisi kesenian misalnya melatih dari mulai anak-anak kecil ya, anak usia dini belajar kesenian, belajar nari, sampai dengan orang-orang dewasa. Itu salah satunya itu. Terus ada apa namanya, kunjungan wisata. Jadi kita juga menghimbau sebelum kita jauh-jauh kunjungan wisata ke tempat lainnya, tempat sendiri, supaya mengenal tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan kita juga ngeling dengan organisasi-organisasi lainnya, seperti di Himpunan Pramuwisata Indonesia, di DPC Cirebon juga kita ngeling. Kebetulan saya juga ada di bagian dari organisasi itu, supaya bisa menginformasikan nih di Cirebon nih ada ini itemnya. Karena salah satu potensi yang ada di wilayah 3 ini ya, situs-situs itu sebagai tujuan wisata, wisata religi, wisata sejarah, dan wisata edukasi. Religi, sejarah, edukasi. Iya. Karena di kebuyutan juga ada yang menghasilkan produk. Seperti di Trusmi, ada buyut Trusmi, produknya ada batik. Mereka sambil belajar membatik, kan ada nilai ekonomisnya. Di Sitiwinangun ada buyutnya, ada produk gerabahnya. Di Indramayu, di Pauman ada produk batiknya, ada buyutnya. Di Jemaras ada buyut Pandai, ada produknya. Seperti itu, mengenal. Jadi lengkap sebenarnya. Lengkap. Seperti itu. Jadi sebelum kita mengenal
leluhur orang lain ya leluhur kita dulu yang dikenal, seperti itu. Jangan dulu ke luar negeri. Iya, Jangan dulu ke luar negeri ya. ke dalam negeri dulu. Ke dalam negeri belum pernah Iya, terdatangi lah. iya, ya minimalnya kakek kita, uyut kita, cangga kita, wareng kita sampai ke atas. Dan hubungannya korelasinya ini dengan siapa saja nih keluarga kita ini ya, untuk menjalin silaturahminya tadi seperti itu. Karena orang tua ini meninggalkan jejak, salah satunya adalah tulisan. Hanya ada yang istilahnya kepaten obor. Kepaten obor itu hanya istilah. Kalau obor kan harus dinyalakan lagi, ditanya dong. Nih umpamanya kepaten obornya hanya sampai uyut, ya tanya rumpun keluarganya ini yang tahu tuh siapa di silaturahmi. Hanya seperti itu. Karena dengan silaturahmi ini membawa berkah, semuanya kebuka semua, seperti itu. Mimpi Mas Nan 5-10 tahun ke depan Pok Dariut itu ingin seperti apa? Ya kami sih inginnya kita semakin berkembang, dalam arti berkembang ini membangun kesadaran bagi diri, bagi pengurus, anggota, dan masyarakat. Dan harapannya punya tempat sendiri, punya kawasan sendiri untuk pusat edukasi. Yang mudah-mudahan Allah memberikan rezeki. Amin. Itu untuk membangun semua ini seperti itu. Jadi membuat tempat edukasi. Yang pengen nari di tempatnya di kita ada, yang pengen belajar pandai besi di tempat kita ada. Nah, nanti kita tunjukkan nih pusatnya, tempatnya di mana, di desa ini sebagai miniaturnya. Ya mimpi seperti itu. Amin. Mimpinya itu. Pok Dariut jadi mendunia ya Mas ya. Amin. Bukan saja ya. Iya, dan membangun jaringan. Karena Karuhun kita kan punya yang namanya ada keramaan dari tokoh-tokoh dan masyarakatnya, Karesian dari kalangan agamawan. Ratuan adalah pemimpin yang amanah. Ya, terus para pemangku adatnya, pemangku agamanya supaya bersinergi menjadi Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Siliwangi, sejahtera. Siliwangi terakhir. Iya. Siliwangi. Siliwangi. Iya, Siliwangi ya. Iya, seperti itu. Terakhir Mas, pesan buat generasi muda untuk cinta terhadap kehabuyutan. Pesannya untuk generasi muda, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau belum mengerti, tanyakan kepada sesepuh keluarga kalian masing-masing. Tempatnya di mana, ajarannya seperti apa. Tentunya orang-orang zaman dulu ini ajaran budi pekerti, tata krama itu ada diterapkan untuk bekal perjalanan kehidupan seperti itu. Orang setinggi apapun ilmunya, kalau tanpa adab budi pekerti, yaitu ya sama saja ya kurang manfaat lah seperti itu. Dan tadi harus membaca sejarah dan harus mengunjungi tempat-tempat sejarah, menggali ilmu pengetahuannya. Disitulah akan ada outputnya untuk kita. Ya, jadi sejarah ini dijadikan sebagai bahan renungan, juga sebagai bahan penyemangat. Orang zaman dulu bisa, sekarangnya harus bisa meneruskan. Karena mataharinya itu, bulannya itu, bumi becik ala manusia. Dunia baik itu karena manusianya nggak baik ya buminya jadi nggak baik. Dan seterusnya, itu pesannya harus selalu menjaga silaturahmi dan harus belajar tentang asal-usul kita ada. Seperti itu, dari diri pribadi dan lingkungan sampai dengan skupnya secara luas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang banyak adat budaya tradisinya, banyak situsnya, banyak bahasanya, menjadi kebinekaan seperti itu. Nana. Jadi jangan malu-malu memakai ikat kepala seperti ini ya, jangan malu, memakai baju pangsi ya jangan malu, memakai sarungnya jangan malu, karena itu identitas. Ya sebagai contoh lah, ini perbandingan ya, negara Jepang begitu hebatnya, mereka bangga dengan leluhurnya.
bangga dengan pakaiannya, bangga dengan spiritnya. Masa kita sebagai bangsa yang besar ini tidak bangga dan tidak mau meneruskan? Itu sangat ironis sekali gitu ya. Seperti itu, pesannya seperti itu. Mudah-mudahan ini ada manfaat dari apa yang disampaikan tadi itu. Luar biasa ternyata teman-teman ya, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nang terkait dengan kelompok sadar Kabuyutan ya, atau Pokdaryut. Dari komunitas kecil di Tanah Cirebon, kini semangat Pokdaryut telah menjadi api yang menyala di banyak hati. Terima kasih banyak Mas Nang atas cerita, inspirasi, dan semangat yang dibagikan hari ini. Untuk sahabat Napaktilas, semoga perbincangan ini bisa menjadi pelantik bahwa perubahan besar selalu dimulai dari gerakan kecil yang tulus. Saya Nana Taryana pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita lanjutkan perjalanan ini Napaktilas warisan merawat peradaban. Sampai jumpa, salam budaya.